Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku, penonton dari channel YouTube Al-Zamriyah, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bersyukur atas nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa kembali melalui channel YouTube Al-Zamriyah ini. Mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat. Kita tambah ilmu sedikit, karena sudah 2 bulan Ramadan berlalu. Ramadan itu begitu hebat dan luar biasa. Yang tadinya kita malas baca Quran, tapi selama Ramadan masuk senang baca Quran. Yang tadinya malas sholat berjamaah, saat ini mulai dari subuh sampai dengan tarawih kita berjamaah. Itu hebatnya Ramadan. Nah, mudah-mudahan pendidikan selama Ramadan kemarin masih membekas saat bulan Zulqa'dah ini berjalan. Jangan sampai lepasnya Ramadan kemarin lepas kendali hawa nafsu kita. Selama Ramadan kemarin itu kita dibina oleh Allah, ditarbiyah oleh Allah untuk menjadi hamba yang pemurah. Dibina oleh Allah dengan kita melakukan ibadah puasa selama Ramadan, selama sebulan. Nah, apakah setelah bulan Syawal kemarin Ramadan berlalu, Syawal ada sunnah 6 hari, apakah terlaksana atau tidak? Nah, tarawih yang tiap malam kita lakukan, apakah ada diganti dengan qiyamul lail, tahajudnya? Duhanya apakah masih tetap semangat atau sudah hilang? Begitu juga dengan pemurahnya kita selama Ramadan. Apakah sampai saat ini masih membekas semangat-semangat Ramadan kemarin? Kalau sekiranya hadir rahimakumullah, puasa kemarin masih tetap seperti tahun-tahun yang lalu, tiada memberi dampak baik bagi kita, berarti Ramadan kemarin kita gagal dalam menjalankan perintah-perintah Allah itu. Karena sesungguhnya Ramadan itu bulan tarbiyah, bulan kompetisi. Nah, makanya sebenarnya jauh-jauh hari di bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu Rasul selalu mengingatkan kita, mengajarkan kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dari bulan Rajab dan bulan Sya'ban sudah diminta keberkahan dan minta diperjumpakan dengan Ramadan. Nah, namun Ramadan sudah datang, apa yang sudah kita lakukan dengan Ramadan kemarin? Apakah hanya Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada perbaikan dalam diri kita? Nah, itu bisa kita lihat selepas Ramadan. Apakah semangat-semangat selama Ramadan itu masih tinggal dalam diri kita? Sebenarnya Ramadan kemarin adalah tempat kita untuk mengaca diri. Saat itulah kesempatan bagi kita melihat siapa diri kita sesungguhnya. Karena kata Rasulullah, apabila Ramadan datang, apabila masuk satu Ramadan, setan-setan itu dibelenggu oleh Allah. Berarti tidak ada lagi godaan eksternal. Tapi kenapa di bulan Ramadan masih ada orang bermaksiat, masih ada orang berbohong, masih ada orang berjudi, masih ada orang mengambil hak orang lain, atau menjabat masih berani untuk korupsi? Itu bertanda apa? Nah, itu adalah hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Selama Ramadan ini kita dididik untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, nafsu ini an-nafsu khabisatun. Nafsu itu sifat dasarnya jahat. Idza lam tu'awidha 'alal haqqi, apabila tidak kita didik dia pada kebenaran, awadatska 'alal batil. Maka nafsu itu akan mendidik kita kepada kebatilan. Nah, selama Ramadan kemarin Allah mengirimkan Ramadan itu untuk mendidik hawa nafsu kita berjalan pada jalan kebenaran. Mudah-mudahan Ramadan kemarin betul-betul menjadi titik balik bagi kita kepada jalan Allah. Makanya ujung ayat dalam perintah menjalankan Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sekiranya hanya sama saja dengan puasa-puasa yang lalu, ya mau butuh berapa puluh kali lagi. Kita yang usia 40 tahun berarti lebih kurang dalam hidup ini sudah 40 kali kita menjalankan Ramadan. Yang punya usia 50 tahun berarti sudah lebih kurang 50 kali kita menjalankan ibadah Ramadan.
Nah, butuh berapa puluh kali lagi Ramadan itu Allah kirim, baru kita bisa berubah lebih baik. Kan sayang sekali kalau Ramadan itu berlalu begitu saja. Dan ada di dalam Ramadan itu yang sangat hebat sekali, hadirin rahimakumullah. Makanya perlu kita belajar, kita tambah agar ibadah yang kita lakukan setiap amaliyah itu tidak hanya ikut-ikutan, tapi dengan didasari keilmuan yang tinggi. Ramadan itu memang Allah katakan apabila kita dalam keadaan musafir, dalam keadaan sakit, boleh tidak berpuasa, tapi diganti dalam jumlah yang sama di luar Ramadan. Secara hukum fikih, kita ganti puasa kita 2 hari nggak puasa karena musafir atau karena sakit, flu dan batuk. Nah, kita ganti di luar Ramadan 2 hari, betul sah. Namun secara keutamaan, sekiranya pun kita berpuasa selama setahun berturut-turut di luar Ramadan untuk mengganti 1 hari Ramadan, secara keutamaan tidak bisa digantikan. Kenapa? Jangankan cuma setahun. 1 malamnya bulan Ramadan itu sudah dikatakan oleh Allah. Ada malam Qadar, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Nah, 1 malam di bulan Ramadan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu lebih kurang dari 83 tahun. Apalagi cuma hanya 1 tahun kita ganti di bulan Ramadan. Sedangkan 1 malamnya saja lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun lebih kurang. Masya Allah. Tapi karena ilmunya kita tidak dapatkan, sehingga musafir dengan mobil sendiri pun kita batalkan puasa kita. Sakit kepala sedikit, flu sedikit, kita batalkan puasa kita. Padahal ujung ayatnya, wa antasumu khairul lakum. Apabila engkau puasa, itu jauh lebih baik bagimu. Tuh. Mudah-mudahan Ramadan kemarin betul-betul bisa mendidik kita kepada hamba Allah yang bertakwa. Demikian untuk saat ini azan Isya berkumandang, kita istirahat sejenak dan kita sholat Isya terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kau sampaikan ini bisa menjadi iktibar buat kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.